Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi, seperti di dalam sorga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus, utuslah Roh Kudus-Mu saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius pasal 13 ayat 10 sampai dengan 17 dengan perikop mengapa Yesus selalu menggunakan perumpamaan. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, seorang ahli komunikasi pernah mengatakan, media adalah pesan itu sendiri. Artinya, sarana menyampaikan pesan adalah sama pentingnya dengan isi pesan itu sendiri. Sarana komunikasi tidak hanya menentukan penerimaan isi pesan, tetapi juga mengubah cara penerima menerima pesan itu. Para murid heran mengapa Yesus mengajar dengan perumpamaan dan tidak langsung saja menyatakan pokok-pokok doktrin yang ingin ia sampaikan. Ternyata lewat perumpamaan, Yesus ingin menggugah hati para murid untuk berpikir, bertanya-tanya, dan mencerna sendiri apa yang kiranya yang dimaksudkan oleh Tuhan. Dengan kata lain, perumpamaan yang butuh untuk direfleksikan lebih lanjut merupakan suatu bentuk terapi, sebab selama ini umat Israel sekalipun melihat, mereka tidak dapat melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti.
Yeremia mengingatkan bangsa Israel akan relasi mesra antara Allah dan mereka selama di padang gurun. Dengan bahasa kiasan, Yeremia menyampaikan teguran Allah pada Israel bahwa mereka meninggalkan Aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor. Kiasan ini tidak menimbulkan kesan memojokkan, melainkan mengajak umat Israel untuk merefleksikan dirinya. Isi pesan yang disampaikan sama pentingnya dengan sarana yang kita pakai. Pesan yang Yesus sampaikan bertahan hingga saat ini dan sudah mempengaruhi banyak orang di dunia ini, bahkan menentukan sejarah dunia. Salah satu alasannya adalah Yesus memakai sarana dan cara penyampaian pesan yang tepat dan bisa diterima oleh banyak orang, bahkan oleh semua orang sepanjang zaman. Pelajaran ini bagi kita adalah terkadang pesan baik yang kita sampaikan salah dimengerti atau membuat hati orang terluka, lantas menolak kita. Maka kita perlu melihat lagi cara dan sarana yang kita pakai untuk menyampaikan pesan kita. Bisa saja semuanya ini karena letak persoalannya di sana. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Bapa, semoga kami dapat mewartakan sabda-Mu dalam bahasa yang sederhana. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.